Welcome to online webinar Manaaki New Zealand Scholarship. Harusnya kurang S, maaf. Ya, ini aku selalu kasih tahu disclaimer konten di sini semata-mata hanya untuk tujuan edukasi dan menginspirasi teman-teman. Dan isi webinar ini adalah copyright dari Itapedia. Keynote speaker aku, Miss Ita. Nama asli aku Derta Borupardede, asal dari Pematang Siantar, Sumatera Utara. Dari 2018 sampai sekarang aku sudah jadi guru di Selandia Baru, jadi guru TK. Di sini nyebutnya ECE, Early Childhood Education sama Special Education Needs, Special Needs Education teacher di New Zealand. Terus masuk ke New Zealand aku tahun 2017 ngambil kuliah 1 tahun postgraduate diploma jurusan Special Needs Education. Sebelumnya aku ngajar di Jakarta dan kerjaan-kerjaan lain lah ya, nggak penting. Sekarang Mbak Esa, tadi udah memperkenalkan diri. Mbak Esa ini asal dari Papua ya? Iya, aku dulu dari Papua. Kemudian aku apply Manaaki New Zealand Scholarship. Jadi ya dulu S1 aku sempat di Brawijaya University. Terus aku sempat beberapa kali, karena aku hitungannya masih fresh graduate ya, setahun lulus langsung aku apply Manaaki. Jadi kalau dibilang profesi yang yang belum ada sih, masih tahap mencari. Tapi memang aku dari dulu pengen banget kerja di bidang disaster. Makanya aku apply di Manaaki New Zealand Scholarship dan aku juga study disaster risk and resilience. Iya, jadi Mbak Esa ini kuliahnya sama di tempat aku juga, University of Canterbury ya? Benar. Ya, Mbak Angela. Ya, halo semuanya. Aku masih di New Zealand sampai sekarang. Semuanya aku sama Esa satu angkatan Manaaki. Kita sama-sama masuk tahun 2000, lolos Manaaki-nya 2023, berangkat 2024. Aku PhD student, sekarang ada di University of Otago, which is in Dunedin, very south city, di South Island. Aku belajar di food science right now. Aku sebenarnya dari Jawa Timur, asli Malang, cuman kerjanya di Ternate. Arek-arek Malang. Ya, betul. Iya. I love your campus. Aku pernah ke Otago University. Itu kampus paling cakep. Iya, bangunannya tua. Iya. Jadi kayak masih yang England style of kayak gitu. Terus ada jam gadangnya. Dunedin kan sebutannya mini Edinburgh kalau nggak salah. Edinburgh. Mini Edinburgh. Okay, cool. Terima kasih. Jadi aku berterima sekali sama Echa, sama Angela sudah bersedia jadi di speaker nemanin aku gitu ya. Terima kasih. Dan hari ini kita akan bicara tentang Manaaki New Zealand Scholarships in general. Jadi ngecek teman-teman yang lagi nyoba nih atau pengen tahu mau nyoba bulan ini kan terakhir ya, tanggal 28 Februari. Tapi kalau misalnya nggak kesampaian, tahun depan juga bisa. Yang penting kan dapat ilmu dulu. Nanti gimana cara nyari eligibility kriterianya seperti apa, terus online eligibility test nanti aku kasih tunjuk. Terus tahapan beasiswa itu, ini tahapannya itu pertama itu kalian harus tes eligibility dulu ya. Habis itu nanti dapat email dikasih tahu congratulations. Baru nanti kamu isi online application-nya itu, ngisi essay di situ, terus masukin academic transcript. Habis itu nanti ada online test. 2 tes ini nanti dilakukan. Habis itu IELTS test, terus interview, lalu tips and tricks dari Esa, dan aku tadinya belum dapat konfirmasi dari Mbak Angela. Habis itu question and answer kalau ada ya, kalau if time permits I'll go to this one. Jadi kalau teman-teman nih buka Manaaki website itu jadi kalau teman-teman buka NZ Scholarship website itu seperti ini ya kan, lalu pergi ke
international tertiary student. Nah, cek di sini eligibility country. Indonesia sudah pasti eligible, jadi kalian don't waste your time. Terus cek eligibility criteria di sini aja langsungan, ya toh. Habis itu teman-teman kalau suaraku nggak kedengaran, you shout out, oke? Soalnya aku menghilangkan semua wajah kita dari screen. Nah, di sini ada cek eligibility criteria. Ini coba kita mulai ya. Ini ada pertanyaan yang teman-teman itu harus isi, ya toh. Lalu em, cek aja lah ini di negara mana, apa citizenship kamu, negara apa, sudah berapa lama tinggal di sana, em, berapa ini pengalaman kerja berapa lama. Jadi untuk syarat Manaki itu harus punya 1 tahun kalau full time pengalaman kerjanya, dan kalau part time itu 1,5 apa 2 tahun ya, Sa? Sebenarnya kalau part time bisa 2 tahun, tapi dulu tuh aku gabungin, aku mix antara full time dan part time, totalnya 1,5. Jadi aku hitung dari waktu aku internship selama kuliah sampai aku lulus, aku kerja setahun. Oh gitu. Ya. Nah, kayak gitu. Jadi nanti yang inilah di-assess duluan, baru habis itu teman-teman langsung ke sini nih. Online eligibility test. Apakah ada yang bersedia untuk saya isi datanya? Coba diketik di kolom komentar atau hands up. Aku kemarin soalnya sudah isi. Nanti kalau aku isi lagi, nanti ini dia, double. Ada yang bersedia? Siapa ini? Saya bersedia. Emailnya apa, Mas? Coba diketik. Mas Willy. Alamat emailnya, Mas? Oke, that's it. Kayak ini ya. Sudah masukin itu, terus pilih next. Oke. What is your home country? Mas Willy, coba hidupin ininya deh. Enter waiting room. I need to admit them. Aku sebenarnya nggak suka kalau udah mulai meeting itu ada orang gitu masih nunggu. Please be on time. Kalau kalian mau keluar negeri itu, time itu sangat dihargai di sini. Indonesia ya. Aduh, date of birth-nya kapan, Mas? Chat. Oke. Food of aku harus cek tahunnya dulu nih. 1991. Let me see. Bulan June 4th. Oke. Ini tinggal diisi. Toh gampang. Are you a citizen of Indonesia? Yes. Are you a citizen or permanent resident of any of these countries? Enggak ya? Aku assume enggak ya, Mas? Kalau misalnya iya, nanti kabarin, Mas. Yep. On 1st of Feb, will Indonesia be your main? Yes. Lagi di Indo ya? Are you a member of diplomatic corps? Nope. Specify how many days have you been spent? Ini diisi apa ini? Please specify how many days you have spent outside of Indonesia in the last 2 years. Are you a member? Berarti ini hubungannya ke sini. Are you a member, a dependent of a member diplomatic corps have been enrolled in? Cak, ini dijawab apa? Kayaknya no. Yang mana sih? Di No. of Indonesia last 2 years. Aku dulu jawabnya nggak ngisi. Kayaknya aku nggak punya pertanyaan itu apa. Aku lupa ya. Udah 2 tahun lalu sih kalau kayak gitu. Tapi Ada pertanyaan itu ada. ada ya? Ada ya? Lucu ya? Ada. Iya, waktu bikin kayaknya ada juga. But what did I answer? Like, are you a member? Kalau Dia nggak kalau relate ini ya benar. ke pertanyaan. Nggak relate kok. Ini cuma kalau pernah keluar negeri Jadi zero selama gitu 2 ya? tahun terakhir. Jawabnya Ya kalau zero nggak ya? ada ya zero ya. Zero Zero. aja. Okay.
on 28th of Feb, will you have completed work experience? Katakanlah ya, yes ya Mas ya, Mas Willy. What level study are looking to complete? Master ya Mas ya? S2, betul. Are you currently serving in military? No, nggak ada di Indonesia. If you have previously, udah pernah mendaftar? Belum? Belum. You have received a manakit? Nope. Ini jawabnya nope ya. You have received. Ya, confirm. Terus liatin. Congratulations. Gampang ya. Langsung dibilang gitu. Nah, kalau udah baru teman-teman register di sini. Nih, ini isi personal detail like your first name, bla bla bla, alamat segala macam. Terus terakhirnya itu baru ini isi ini register baru nanti ke pertanyaan yang lebih mendetail kayak isi essay yang lain-lain gitu. Lain kali ini aku nggak mau admit kalau yang free ganggu gitu. Dah, habis ini, ya kan, teman-teman nanti bisa ikutin prosedurnya. Nanti tips-tips cara jawab pertanyaan di essay seperti apa, dua speaker kita akan share tips-tipsnya seperti apa. But let's go back to yang ini ya. Nah, jadi kalau tadi teman-teman ke sini tadi itu kan sudah lihat yang ini eligible, berarti eligible udah. Sekarang kita liatin study subjeknya itu kalau di Indonesia apa aja. Ini pilih Asia, terus Indonesia. Sebelum ke sini aku mau kasih tahu deh daerah yang ini preference-nya mereka ke mana aja gitu. Ini kayaknya harus ke eligible countries, pilih Asian, terus pilih Indonesia kemana? Oh, kayaknya harus ke Di tab yang tadi Kak, yang yang study itu. study ini di subject. sini ya. Thank you. Asia. Nah, ini pilih Asia. Terus Indonesia. Ya ini ada spesifik geografik gitu ya. Maluku Utara, NTB, NTT, Papua, Sulawesi. Ini aja preference-nya. Tapi soalnya banyak pertanyaan nih, Cak. Kalau misalnya nggak dari sini gitu, bisa nggak sih apply? Bisa banget, bisa. Ya, Banyak kok yang apply dari Jakarta dan mereka tuh menerima semua aplikan asalkan sesuai dengan kriteria yang mereka mau. Nah, kalau misalnya, tapi preference it's given to these provinces gitu ya? Kalau yang aku dengar dari salah satu dari embassy-nya ya, waktu aku ikut pre-departure training itu, bukan pre-departure tapi sessionnya, dia bilang gini, jadi kalau misalkan dari Maluku, Papua dan sebagainya itu hanya salah satu poin yang membantu kita untuk apa yang menjadi poin plus kalau kita berada di wilayah timur. Tapi bukan berarti kalau udah di wilayah timur pasti bakalan diterima, enggak. Mereka tetap assess kalau misal kualitas dari Jawa yang lebih bagus esainya, mereka tetap milih yang dari Jawa atau dari Sumatera gitu. Jadi itu hanya salah satu poin yang akan mendorong, bukan satu-satunya poin yang mereka hitung gitu. Jadi teman-teman dari manapun boleh daftar. Iya, jadi itu berita baik karena banyak yang tanya, wah kayaknya untuk provinsi ini aja, and then they stop gitu, nggak nyobain. Tapi yang dibilang emang mungkin kuotanya lebih banyak ke provinsi ini karena ini kan preference-nya mereka. Tapi kalau misalnya dari provinsi lain mau apply, silakan juga. Aku juga ada tahu, ada Mbak lagi kuliah di Auckland University, dia juga dari Malang. Jadi bukan dari timur aja gitu ya. Nah ini adalah jurusannya. Jadi yang ini jurusan ada climate change and the environment, ini cabangnya, terus disaster risk management, ini cabangnya, food security and agriculture, ini cabangnya,
renewable energy, ini sama governance. Nah, pertanyaan nih, coba Mbak Angel kali yang jawab kali ini. Kalau misalnya kayak jurusannya itu, jadi gini, sebenarnya ini kan jurusan yang nanti kita mau kuliah. Kalau misalnya ijazah harus paralel nggak dengan jurusan ini? Atau lebih dilihat ijazah, apakah lebih dilihat ijazah kita atau pengalaman kerja? Gimana Mbak? Oke, sebelum jawab pertanyaan yang itu terkait Mhm. yang eligibility itu, Mhm. kayak kasusnya kayak aku tuh lahir besar di Malang, cuman aku kerja di Ternate. Jadi kemarin itu aku masuk ke yang bagian timur karena waktu daftar itu aku masukin seluruh info itu dari Ternate. Jadi alamat, tempat bekerja, lalala itu Ternate. Jadi aku nggak masukin Malangnya gitu. Jadi itu nanti akan kehitung kalian itu masuk ke prioritas di bagian timur yang tadi itu. Hmm. Jadi bagi teman-teman mungkin yang kerja di timur Tips. bisa kayak gitu. Oke. Jadi jangan masukin alamat yang di Jawa, tapi misalnya kalau aku dari Jawa ya. Jadi jangan Ya. nggak aku masukin alamat di Jawa, tapi masukin alamat di tempat kerja. Tapi Mbak Terus, Angel ini benar kerja di wilayah timur, toh? yap. Ya, Aku ya, kerja di Ternate ya. ya Ya, betul. tapi ya beneran kerja di Ternate, jangan dibuat-buat kerja Iya, di soalnya nanti timur kalau gitu. ketahuan bahaya. Ya, nanti kalau ketahuan bahaya. Hmm. Kemudian tentang pertanyaan yang tadi, pertanyaannya Kak Ita tadi, perkara subjek itu sebenarnya tergantung kita mau daftarnya di mana. Jadi mau ijazah sebelumnya apa itu nggak terlalu berpengaruh untuk manakinya, gitu Hmm. ya. Tapi juga harus dilihat dari kampusnya sendiri, kampusnya nerima atau enggak. Karena kan ada kampus yang mau-mau aja nerima dari lintas jurusan, tapi ada juga yang maunya linier. Jadi kalau untuk manakinya itu mereka nggak masalah, gitu. Cuman Anda juga harus nge-recheck sama yang di kampusnya, maukah mereka menerima untuk lintas jurusan gitu. Tapi rata-rata di sini itu mau lintas jurusan gitu. Soalnya pengalaman teman-teman saya lihat banyak sekali yang nggak sesuai sama S2-nya atau S1-nya gitu. Jadi S3-nya belenjar beda sendiri temanya gitu, nggak masalah di sini. Asalkan mau kampusnya untuk menerima. Oh gitu. Disesuaikan sama pekerjaan, iya biasanya itu karena akan berkaitan sama ISEI. Jadi di ISEI Hmm. itu kan kita ditanya detail itu. Apa tujuan belajarnya, kenapa pilih New Zealand, kenapa pilih kampus itu, lalalala. Nah itu kalau bisa emang harus nyambung dengan pilihan jurusan. Jadi jangan beda gitu. Karena itu jadi penilaian juga. Kayak gitu sih. Oh gitu ya. Baik, terima Halo Simple Kak, boleh but not bertanya Kak? simple. belum sebentar ya. Kita Oh maaf, ya, maaf. kita waktunya ini sebentar. Jadi tanya jawab ntar di belakang Holun. You can raise your hand. Nanti aku take note siapa yang raise hand pertama sekali. Sesudah itu kita mau bicara tentang tahapan ya. Em, tahapan beasiswa. Yang pertama itu online application, online test, terus nanti coba Mbak Esa share sedikit tentang isi essay itu kayak gimana sama psychometric test. Kalau saya sendiri itu ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab. Nanti kalau Hmm. teman-teman sudah mendaftar dan di websitenya Manaki ada berbagai pertanyaan terkait pekerjaan, tujuan kita mau studi kemana, terus tentang nanti ada self drive, ada juga jadi nanti akan ditanya berbagai macam hal. Mungkin karena waktunya sedikit belum bisa menjelaskan ya. Terus kalau udah lolos dari situ, kita lanjut ke online test psikometrik itu lebih ke tes lebih logika gitu. Nanti ada kayak pola-pola tertentu yang kita harus pecahkan dalam tes itu. Sedangkan kalau personality test itu ada mungkin banyak pertanyaan yang mengakses apakah kita punya kualitas karakter yang baik untuk studi lanjut nanti di New Zealand. Terus lanjut nanti ada IELTS test nanti diadakan di Bali atau di Jakarta, dan juga ada interview. Kalau interview nanti online langsung dari New Zealand. Jadi nanti ada dua interviewer yang akan menginterview kita gitu. Mbak Angela, ada yang mau ditambah? Essay kayak Hampir sama sih. Kalau essay, ya pertanyaan singkat nggak panjang, jadi Hmm. jawabannya singkat-singkat. Terus psikometrik personality test nih kayaknya nggak perlu dibingungkan atau ditakutkan karena soalnya cuma sedikit dan waktunya cepet. Hmm. Yang susah di IELTS, Hmm. IELTS, di Iya. IELTS ya, sama interview karena interview itu harus connect sama online application. Gitu. Oh, gitu ya.
Tapi kalau yang esai itu berapa banyak, Mbak, pertanyaannya? 13, I think. 13 ya? 13. Yes. Tapi nggak susah-susah kan ya? Gampang pertanyaannya. Pertanyaannya gampang, cuman harus dipilih. Kan itu kan kayak ditanyain pengalaman gitu ya. Jadi kita harus pilih pengalaman yang impactful menurutku. Dan yang nyambung sama studi yang mau kita ambil. Oke. Tuh. Ya. Terus setiap satu esai itu harus nulis berapa? Setiap pertanyaan harus nulis berapa kata tuh jawabannya? 500 sampai 750 kalau aku nggak salah ingat. Jadi pendek Panjang banget. ya? No, 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 it's not that long. 500 kata, jadi pendek banget. 500 kata per satu soal, 500 kata itu bisa 2 paragraf loh. Kalau yang normal kan, yang kayak gitu 250, Ya, ya. 300 ya. Cuman itu nggak panjang. Saya aku dulu tuh karena nggak merhatiin itu, aku bikin dulu tuh isinya. Ini kepanjangan, jadi harus motong gitu kan. Aku boleh share screen, dah. Aku Ya, punya salah satu ayo, foto yang monggo, monggo. Oh, tapi kan Ya. penting nggak? Oh, Nggak aku bisa harus ya? matiin ini ya, harus stop ya. Oke, ya. Sorry. Oke. Oh, Kayak gini contohnya dulu seperti ini contohnya. ya. Ya, ini yang aku punya dulu. Ya, aku kita jawaban aku. Nah, seperti ini. Jadi ada yang 750 karakter, ada 500 karakter. Bukan kata ya, tapi karakter. Oke. Gitu. Mm-mm. Oh, 500 karakter. Karakter, sorry lupa. Karakter, bukan kata, Oh, karakter. pantesan aku pikir 500 kata itu udah 2 paragraf. Ya. Jadi karakter Iya, itu karakter. spasi Karakter. juga dihitung loh, karakter. Dihitung ya, Oh iya, karakter. ya Jadi udah. singkat, Oke, nggak sip, banyak. sip, sip. Mm. Oh, mantap, mantap. Lalu yang berikutnya itu adalah apalagi nih yang penting IELTS ya. Jadi kalau IELTS itu kan syaratnya 6,5. Tuh. Lek kalau misalnya nggak dapat 6,5 tuh gimana itu? Dan Nggak apa-apa. bisa ada grace sampai berapa sih minimum gitu? Kan suka ada grace aku denger. 6,5 itu wajib, cuman untuk yang master itu masih dimaafkan kalau nggak nyampe 6,5. Karena nanti di granted untuk pelatihan di Bali. Pelatihan IELTS di Bali gratis selama tahun kita 3,5 bulan. Tapi kayaknya yang tahun lalu katanya sampai 6 bulan, I don't know. Tahun kita Kalau 3,5. Jadi kayaknya mereka kalau tahunnya kita tuh aku pernah dengarnya nanti ada 3 bulan pertama, kalau masih belum mencapai nanti dilanjutin sampai 6 bulan gitu, kalau nggak salah ya. Oh, Tapi gitu. kemarin nggak jadi 3,5 ya? doang. Terus ada yang nggak nyampe, dia akhirnya ujian ulang sendiri, biaya mandiri maksudnya. Iya. Jadi kemarin tuh ada temen yang nggak lolos setelah 3,5 bulan les, kemudian beliau harus tes ulang IELTS tuh mandiri. Jadi udah nggak dibiayai sama Manaki. Tapi Manaki kasih kesempatan 2 kali. Ya. Jadi lumayan. Ya, lumayan generous ya. Lumayan. Iya, Manaki. tapi untuk PSD nggak bisa. PSD harus lolos. nggak boleh ditawar, harus fix 6,5. Harus. Tapi kalau S2 boleh. kurang 0,5 poin masih dikasih grace lah. Kemarin ada yang dapat 5 aja dikasih kok, Kak. Masa? Oh, Iya. Dikasih 3,5 bulan itu. That's insane. Soalnya Dan beliau lolos. 6,5 itu 3 poin loh selisihnya, 1,5 poin. Iya, beliau sekarang udah di sini. Lolos dia. Wow. Keren. Ya, aku juga pernah waktu aku kuliah, dia dapat Manaki dari Papua Nugini, dia dikasih les di sini 6 bulan. Karena nggak cukup IELTS-nya gitu. Jadi Manaki itu emang paling generous. Teman-teman tahu nggak Manaki itu artinya adalah love, caring, look after. Jadi culture-nya di Selandia Baru itu di sini itu relax gitu, apa-apa itu kita dipermudah, didukung, disupport gitu, nggak dibikin sulit gitu ya, pengalaman ya Mbak Angela sama Esa ya. Jadi kita itu selalu disupport, dibikin mudah gimana supaya kita sukses, supaya kita excel, supaya kita berhasil kayak gitu. Jadi nggak ada yang dipersulit gitu. Sekarang apalagi nih yang temanya kita habis itu bicara itu tips and tricks dong Mbak Eca. Interview tadi si Mbak Angela sudah kasih tahu kalau itu ini interview itu apa yang kita tulis di essay ya. Jadi nggak ada yang melenceng dari situ. Jadi
disesuaikan aja gitu. Paling kita harus yang confidence lah ya. Terus attitude-nya pakai baju yang presentable, jangan yang jorok kah begitu atau compang-camping. Pokoknya kita yang harus presentable gitu. Jadi orang kalau lihat itu yakin kayak gitu. Gitu. Lalu kalau tips and trick abis itu nanti kita question and answer tapi mungkin nggak banyak, mungkin cuma 2-3 orang. Mbak Angela dulu deh. Untuk tips and trick, Ya, aku supaya boleh share screen nggak? boleh, ayo atuh. Oke. Jadi bagi yang kepo, benefit Ayo. yang kita dapat itu ada tuition fee, insurance jelas, biaya hidup mingguan 615 NZD. Ini lebih besar daripada beasiswa yang lain kalau mau tahu. Wow. Kemudian ya settlement fee itu di awal kita dapat 3.000 NZD. Kemudian next year itu kita masih dapat lagi 1.000 NZD di tahun baru. Wow. Itu kita dapat 1.000 NZD. Kalau yang maksudnya kalau stay-nya cuma setengah tahun itu setengahnya gitu. Tapi kalau yang full kayak aku PhD kan full ya, kita dapat 1.000 tambahan 1.000 NZD. Kemudian biaya pembuatan visa, MCU, tiket pesawat tuh di cover semua. Ada reunion travel 2 kali selama masa studi. Kemudian ada pre-departure training sama IELTS gratis. Ini yang tadi sudah. Ini pilihan kampusnya. Jadi kampusnya yang di cover ada 8. Jadi bisa dikepoin satu-satu. University of Auckland. Udah mau kelar. Ada Welly, Messi, AUT, Waikato, Gothenburg, Lincoln, sama tempat aku Otago. Ini udah tadi. Nah ini tips. Tips yang umum, isi form pendaftaran sebaik mungkin. Jadi karena Manaki nggak ada ini lagi ya, form lain selain satu form itu aja. Jadi tolong dikerjakan baik-baik, dibaca berkali-kali sebelum disubmit. Kemudian pilih jurusan sesuai preferensi Manaki. Jangan coba-coba di luar Manaki, karena aku udah pernah nyoba dan nggak diterima. Gitu. Jadi langsung. Yang pertama gagal ya, Mbak Angela? Iya, aku daftar 2 kali. Dan aku maksain gitu. Nyoba maksa gitu nih. Ternyata beneran nggak masuk gitu ya. Oke. Terus di situ kita dikasih kesempatan pilih 2 kampus, tolong diisi dua-duanya gitu. Soalnya ada temen yang pede ngisi cuma 1, terus setelah nggak keterima bingung. Gimana nih gitu kan? Jadi bingung gitu. Jadi mending dua-duanya diisi tolong gitu ya. Iya, iya. Kemudian karena ada temen tuh yang pede banget aku pasti keterima di kampus ini, ternyata enggak. Termasuk saya juga, tapi saya isi dua-duanya. Ternyata yang kampus pertama pilihan saya nggak keterima gitu ya. Jadi akhirnya pindah ke pilihan kedua. Kemudian research kampus secara mendalam ini juga penting karena ini pengalaman dari saya sendiri yang kurang mendalam research kampus gitu. Cuman ya sudah, nggak apa-apa. Bersyukur sudah keterima. Kemudian research program studi secara mendalam ini juga yang tadi kaitannya dengan tadi yang riwayat studi, riwayat pekerjaan gitu ya. Jadi tolong di research dulu program studinya secara mendalam. Mereka menyediakan apa saja untuk program studi yang dipilih gitu. Terus mau by research apa enggak itu juga harus dipikirkan. Siapkan dana darurat. Ini karena semuanya biasanya kita cover sendiri dulu baru dirembes. Jadi harus punya modal mau nggak mau. Gitu ya. Jadi tolong disiapkan dana darurat sama banyak-banyak berdoa. Punya ide nggak Mbak Angela? Kira-kira berapa tuh dana darurat yang harus disiapin? Kemarin itu untuk yang bayar MCU kemudian visa itu kita bayar dulu. Jadi bisa disiapkan nah, itu masih di Indo kan masih enak tuh. Iya, masih di Indo. Terus waktu berangkat, itu kita juga belum ada dana masuk dari Manaki, karena semuanya kita dapat setelah kita datang di New Zealand. Jadi, kemarin aku bawa uang ya secukupnya sih. Dan termasuk untuk beli, sewa akomodasi juga aku bayar sendiri dulu sebelum dapat uang dari Manaki. Dan di sini untuk penginapan, kalau di South Island mungkin lebih murah ya daripada di North Island. Di sini masih bisa dapat under 200 NZD, tapi kalau di North, susah, jadi pasti akan di atas 200 NZD itu per minggu. Ya. Dan kita di sini juga harus bayar bond. Jadi bondnya biasanya 4 kali sewa. Jadi harus dipikirkan itu untuk modal awal gitu. Oke. Ada pertanyaan katanya tahap yang paling menentukan tuh tahap mana Mbak? Yang menentukan dokumen dulu. Kalau dokumen nggak lolos, lainnya nggak lolos. Dokumen maksudnya apa? Dokumen yang aplikasi awal itu. Essay ya? Essay. Ya.
Jadi aku kemarin ada, maksudnya pas aku lihat-lihat gitu ya, kalau misalnya esai, sebenarnya gini, sebentar sebelum aku ke situ, pertanyaan, boleh nggak sih kalau kita isi itu esai itu kan nggak kelar, terus, duh ada kerjaan nih, gitu. Bisa nggak disimpan, terus buka lagi ntar gitu, dilanjutin. Aku Bisa, lupa, bisa nggak ya? Bisa bisa, kayaknya. bisa, bisa. Tapi Oke. saran aku semuanya ditulis di Word dulu. Jadi Oke. karena susah ya ngetik lewat website, kan tinggal paste aja nanti di Betul. websitenya. Gitu. Iya, Betul. Bisa iya. kok, Itu bisa tips tersimpan. bagus banget. Gimana kalau internetnya masalah? Waduh, berabe ya nggak sih? Iya, aku kemarin juga lihat. Jadi waktu awal buka itu ngeliat dulu pertanyaannya apa, aku catat semuanya. Aku kerjain dulu di Word, baru copy paste. Iya, Gitu sih. betul. Jadi harus di proofread, dicek tulisannya itu harus pakai kata-kata akademik yang precise, terus grammatically correct gitu ya. For your information, aku enggak. Jadi ternyata Enggak, setelah aku enggak. cek kemarin tuh aku banyak banget typo. Sama, Banyak aku banget juga sama. grammarnya. Sama. Mereka Ternyata tuh enggak suka lolos. lihat itu. Mungkin mereka Lolos juga. melihat dari isinya deh. Iya, Gitu. Benar. makanya aku bilang ya, Manaki itu artinya love gitu loh. Itu generous Hmm, banget gitu. Mereka nggak, yang penting ya udah emang kita punya kuota segini, kita pengen bantu kalian. Come on, welcome gitu. yes, Dia orang itu Just do paling your best. terus banget. Jadi teman-teman ini yang join di sini jangan takut, apply aja. betul. Iya. Kemudian ini tips untuk yang PSD, karena Hmm. PSD itu gampang-gampang susah. Enggak gampang sih, susah. Itu yang pertama harus research dulu calon supervisor walaupun Manaki nggak minta gitu ya. Nanti Hmm. dikasih kesempatan kok untuk mencari supervisor, cuman ada baiknya at least sudah mulai baca-baca atau nyari informasi tentang beliau-beliau itu. Jadi bisa menentukan mau riset kemana, cocok atau enggak dengan research kita gitu ya. Hmm. Kemudian buat proposal research itu pendek aja, 2 sampai 3 lembar aja. Saya kemarin bikin cuma 2 lembar. Karena kalau panjang-panjang nggak dibaca gitu sama beliau. Jadi cukup 2 sampai 3 lembar aja. Tapi bikin topik sebanyak-banyaknya. Kemarin saya bikin sampai 6 proposal. Karena ya tiap orang kan punya subjek beda-beda ya. Jadi kita kalau cari beasiswa tuh nggak bisa saklek. Kita maunya ini harus diterima ini gitu. Jadi tolong sedikit dibuka Wawasan. ininya. Iya gitu ya. Jadi jangan Cara saklek berpikir. satu gitu. Betul. Hmm. Tolong dibuka. Jadi kalau misal memang niat mau dapat beasiswanya, mungkin bisa juga menyesuaikan sama supervisornya untuk topik research. Aku Kemudian ya lanjut. siapkan CV biar nggak repot nyarinya. Waktu kita kirim-kirim email biar nggak repot. Terus siapkan dokumen pendukung seperti ijazah yang sudah ditranslate, translate-nya sama penerjemah tersumpah, jangan yang cuma translate mandiri gitu. Hmm. Range nilai ini biasanya diminta waktu daftar kampus. Kemudian tesis S2 ini juga diminta waktu daftar kampus. Kemarin aku diminta soalnya. Kemudian jurnalnya sudah pernah dipublish, ini juga nanti diminta waktu pendaftaran kampus. Dan pengalaman research itu juga ditanya. Kemudian belajar IELTS. Jadi, ya begitu. Untuk S3 saya tidak ada pemaafan untuk IELTS, jadi harus lolos. Gitu ya. Iya, betul. Oke. Asik. Ada beberapa pertanyaan yang kita bisa jawab, kayak S2 nggak perlu cari supervisor, hanya Hmm. S3. Lalu Tapi yang by research harus cari tetap. Ya, by yang, research harus yang kayak bisa. Esa ya, 1 tahun by Aku research harus. Nggak. Enggak, aku by coursework. Kok cepet setahun? Biasanya setahun setengah. Ya itu gilanya Canterbury. Ya, Aduh, gila ya. 9 bulan seperti mengandung. Wah, soalnya aku juga kuliah setahun nggak dibolehin dapat master. Ditawarin waktu itu, mau nggak by research 1 tahun? Kataku, wah nggak ada Aku duit. ditawarin lagi dapat beasiswa, tapi aku pulang dulu ya, aku nggak bisa. Nggak bisa. Nggak sanggup. Ada ini ya. Iya, terus Iya. ada yang tanya lagi, tinggal 2 pertanyaan, soalnya kita harus berhenti teman-teman. Saya ada appointment, mereka yang udah berbayar. Kalau kalian masih ada pertanyaan, silakan DM aku pertanyaan-pertanyaannya, nanti aku jawab. Kalau misalnya teman-teman mau kita bahas satu topik spesifik, misalnya persiapan IELTS, hayu itu monggo. Nanti kita bikin yang kayak sekarang free atau by donasi gitu ya.
Aku tahu orang itu senang yang free ya, tapi teman-teman aku harus kasih tahu kalau niat aku running webinar seperti ini adalah untuk charity. Jadi kalian kalau misalnya donasi itu sangat diapresiasi dan nanti saya akan sumbangkan ke Indonesia bagian timur gitu ya. Dua pertanyaan terakhir ya yang paling penting kalau kuota itu sudah betul apalah ini kan. Ini psikometrik itu berpotensi menggagalkan nggak, Esa? Kalau aku pribadi kan dulu dikasih batas waktu untuk yang saya logikanya ya. Tapi menurut aku kalau pengalaman aku scroll up dulu teman-teman alumni yang lain, mereka bilang gini, yang penting tepat dibanding cepat. Jadi teman-teman, kalau aku dulu waktu ngerjain psikometrik, banyak yang gagal juga. Jadi kalau bisa satu pertanyaan, walaupun memang waktu singkat, kalau bisa singkat, kalau bisa dicek dulu. Karena aku berapa kali salah jawab dan aku perbaiki gitu. Bisa. Jadi aku lebih dari 12 menit dulu ngerjain ini. Ya. Untuk kuota S2 biasanya berapa? Dan apakah ada prioritas bagi PNS? Good question. Nggak ada kuota S3 atau S2, mereka akan mencari mana yang terbaik gitu. Jadi mau yang S2 lebih banyak atau S3 nanti kuotanya banyak, yang mendaftar banyak, mereka pilih yang terbaik sesuai dengan kriteria mereka gitu. Baik, terima kasih teman-teman. Ini kita sudah lewat 13 menit. Aku sudah telat, untung teman-teman yang mau itu ada di sini semua. Jadi terima kasih sudah gabung. Jangan lupa daftar aja dulu gitu. Nanti gimana-gimana kan bisa cari ini solusi gitu kalian. Kalau masih ada banyak pertanyaan, I know you do have, send it to my DM, terus nanti aku bisa bikin announcement kalau kita ada bikin webinar yang gratis gitu atau bagaimana gitu ya. Thank you Mbak Esa sama Angela, sukses terus ya. Semangat terus kalian semua mengejar mimpi. Semangat sukses.